Pernah nggak teman-teman, habis selesai acara yang cukup besar ataupun event yang nilainya mungkin belasan hingga puluhan juta, tetapi setelah kita cek di rekening, kenapa uangnya tidak terkumpul? Apa sih penyebabnya? Halo teman-teman para dekorator semuanya, selamat datang kembali di channel Santawet. Saya adalah seorang pengusaha dekorasi yang sudah menjalani dekorasi sejak tahun 2017. Oke, jadi dalam video kita kali ini tidak akan membahas teori akuntansi yang rumit, melainkan kita akan sharing pengalaman yang saya lakukan untuk menjalani usaha dekorasi. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke poin yang pertama. Di poin yang pertama ini, yang menjadi masalah utama di awal-awal saya merintis sebuah bisnis adalah menyatukan rekening bisnis dan rekening pribadi. Jadi waktu itu saya tidak membagi rekening bisnis dan juga saya tidak membuat rekening pribadi. Kedua ini saya jadikan satu. Dari kedua rekening ini saya putuskan untuk uang yang masuk dari bisnis usaha kita itu kita masukkan rekening bisnis. Ini adalah uang masuk dari klien contohnya mungkin DP itu kita langsung masukkan ke rekening bisnis. Dari rekening bisnis ini baru nanti kita akan olah menjadi kebutuhan kita, operasional kita di suatu bisnis yang kita jalani. Karena kita di bisnis dekorasi, ini operasionalnya seperti nanti gaji karyawan, konsumsi karyawan pada saat event, bunga-bunga pres yang untuk wedding itu kita sering menggunakan bunga pres. Lalu untuk rekening pribadi, di sini saya biasanya masukkan gaji. Karena di gaji kita akan tetapkan untuk diri kita sendiri. Berapa yang akan kita masukkan rekening pribadi. Dari rekening pribadi ini, baru kita nanti akan gunakan uang dapur. Uang dapur kita ambil dari rekening pribadi. Ataupun nanti kita akan ada pengeluaran untuk biaya sekolah anak ataupun biaya lain-lainnya yang bersangkutan dengan kebutuhan pribadi kita. Jadi tidak akan kita gabung nanti uang bisnis dan uang pribadi, biar semuanya bisa terpisah sejak awal. Inilah poin satu yang cukup krusial dan memang harus kita rencanakan sejak awal kita memulai usaha. Dua rekening ini cukup sensitif sekali, maka dari itu kita harus benar-benar disiplin untuk melakukan kegiatan usaha ini. Lalu, bagaimana dengan rekening bisnis? Nah, rekening bisnis ini kita akan bahas di poin yang kedua. Nanti di sana kita akan bahas lebih jauh bagaimana saya mengolah uang di rekening bisnis ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke poin yang kedua. Bagaimana cara saya membagi uang masuk atau uang DP contohnya yang masuk dari klien. Ini kita langsung masukkan ke rekening bisnis yang sudah kita bahas di poin yang pertama tadi. Lalu dari rekening bisnis ini sudah pasti kita akan gunakan untuk operasional. Kita akan postkan dulu, kita akan kunci sekitar 50% itu untuk kebutuhan atau operasional kita pada saat event atau pada saat pemasangan dekorasi di lapangan. Seperti contohnya gaji karyawan, kita tidak boleh nanti menunggak gaji karyawan. Lalu kemungkinan juga untuk membeli bunga pres ataupun transport. Transport itu adalah hal yang cukup penting pada saat kita melakukan pemasangan ke lokasi. Mungkin juga konsumsi di lapangan, karena untuk jam kita, proyek di lapangan tidak menentu. Kita harus siapkan uang untuk konsumsi di lapangan. Itulah beberapa contoh dari operasional dekorasi yang sering saya jalankan. Lalu dalam 50%-nya, kita tadi telah bagi setengah, lagi 50% itu kita bagi dua lagi, kurang lebihnya sekitar 25% dari DP, itu kita masukkan ke pos tabungan. Dan 25%-nya lagi kita pakai kas. Karena kas atau cash flow dalam sebuah usaha itu sangatlah penting sekali.
Lalu kita akan mengerucut ke tabungan. Di tabungan ini kita bagi lagi, saya biasanya bagi dua. Dua ini kita akan bagi, yaitu yang pertama itu adalah untuk investasi. Nah, untuk investasi ini kita akan bahas nanti. Dan yang lagi satu adalah untuk servis. Oke, setelah kita membahas poin yang kedua ini, kita akan lanjutkan membahas tabungan, dua tabungan ini di poin yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Poin ketiga ini kita harus menyadari bahwa properti pasti bisa rusak. Maka dari itu, tadi kita sudah putuskan membuat tabungan. Di tabungan ini tadi kita sudah bagi dua. Bagi dua ini yang pertama itu kita untuk investasi. Dan lagi satu kita akan gunakan untuk servis. Di investasi ini nanti kita akan bahas, kita akan tulis dulu servis. Di investasi itu biasanya saya gunakan untuk membeli alat-alat baru. Karena alat-alat baru selalu kita butuhkan untuk mengejar tren. Karena kita harus sadar bahwa tren dekorasi di Bali khususnya itu cepat sekali berubah. Maka dari itu kita harus menyiapkan dana, yaitu untuk mengejar tren-tren yang akan muncul di kemudian hari. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini untuk servis ini bisa saja ada kursi, itu misalnya yang patah, kita servis, atau kursi yang rusak itu kita servis, atau kita ganti baru. Mungkin juga ada kita servis mobil, karena kita menggunakan transport itu hampir setiap hari. Jadi mobil pickup yang kita pakai pasti akan ada kerusakan juga. Lalu kita biasanya servis atau perbaikan gudang, karena gudang adalah salah satu aset yang harus kita jaga, di mana barang kita akan kita simpan di dalam gudang. Untuk investasi ini kita anggap ini senjata ataupun peluru untuk kita menyerang pada saat tren baru muncul. Jadi itulah fungsi kita membuat tabungan, kita bagi dua, seperti itu teman-teman. Kita akan lanjutkan ke poin yang keempat teman-teman. Oke, jadi kita lanjutkan ke poin yang keempat. Di sini bagaimana cara saya atau trik bertahan di musim sepi. Jadi kita para pengusaha dekorasi harus bisa bertahan di musim ramai ataupun musim sepi. Kita harus menyadari bahwa dekorasi di Bali, khususnya wedding, itu ada musimnya. Ada musim ramai, ada juga yang namanya musim sepi, teman-teman. Jadi bagaimana cara bertahan di musim sepi? Inilah triknya. Kita pada saat musim ramai, mungkin saja kita sampai kurang tidur. Karena banyak sekali ada dua seayu ataupun orang menikah pada musim-musim ini. Di musim ramai ini, kita sisihkan sedikit keuntungan ataupun kita sedikit kas kita pakai nanti pada saat musim sepi. Karena apa? Karena di musim sepi nanti pasti akan ada pengeluaran. Kita tidak boleh serakah pada saat musim ramai. Karena pada saat musim ramai kita biasanya terlena dengan uang yang menumpuk. Itu biasanya kita ingin membeli barang baru ataupun membeli mobil baru, mungkin transport, pickup mungkin seperti itu. Biasanya kita tahan dulu karena kita harus menyadari bahwa pada saat musim sepi biasanya operasional itu tetap jalan teman-teman. Pada saat musim sepi operasional itu seperti gaji karyawan itu, jika teman-teman memakai karyawan bulanan, setiap bulannya teman-teman harus menyisihkan uang untuk gaji karyawan. Jika teman-teman memakai tukang freelance, itu mungkin sedikit aman. Tetapi di sini juga ada sewa gudang. Jika teman-teman gudangnya sewa.
kalau teman-teman menggunakan gudang atau tanah pribadi, itu akan lebih aman. Cuman ada sedikit mungkin perbaikan gudang jika seandainya mendadak itu ada bocor ataupun ada kerusakan di lampu gudang yang mati, itu kita harus siasati lebih jauh. Kita akan lanjutkan ke kesimpulan. Akhirnya kita telah sampai di penghujung video ini. Kita akan masuk ke kesimpulan. Kita akan rangkum beberapa poin penting yang sudah kita bahas sejak awal video ini. Poin yang pertama di sini adalah pisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Ini sangat krusial sekali. Karena apa? Karena dua rekening ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang satu rekening bisnis, ini untuk bisnis yang kita jalani, dan yang lagi satu adalah rekening pribadi. Rekening pribadi ini kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari kita. Lalu kita lanjutkan ke poin yang kedua. Di poin yang kedua ini, uang DP yang masuk kita harus segera poskan. Kita poskan seperti yang sudah kita bahas, kita poskan ke 50% untuk operasional, 50%-nya itu kita bagi dua lagi untuk tabungan dan juga untuk kas. Oke, kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini, kita harus menyadari bahwa properti pasti ada masa rusaknya. Maka dari itu kita harus bagi tabungan yang di poin 2 tadi ke dalam dua opsi lagi, yaitu untuk investasi dan untuk perawatan atau servis, teman-teman. Seperti itu. Lalu di poin keempat itu kita ada trik bertahan di musim sepi, teman-teman. Jadi kita para pengusaha dekorasi khususnya di Bali pasti banyak yang sudah menyadari bahwa ada musim ramai dan juga ada musim sepi. Kita tidak boleh serakah pada musim ramai dan juga kita harus menyiapkan dana pada saat musim sepi itu tiba, teman-teman. Karena pada saat musim sepi tiba, operasional pasti akan tetap jalan. Maka dari itu, pada saat ramai kita harus menyimpan dan pada saat musim sepi kita harus bisa untuk tutupi operasional yang berjalan pada bulan tersebut, teman-teman. Oke, jadi itulah beberapa poin dan kesimpulannya adalah kita jangan pernah berhenti untuk belajar karena kita sebagai pengusaha harus bisa beradaptasi, apalagi pengusaha dekorasi yang bergerak di bidang kreatif, kita harus bisa melihat tren ke depannya akan seperti apa. Saya juga di sini masih sangat banyak perlu belajar karena ini adalah dasar-dasar yang saya pakai untuk menjalankan usaha dekorasi. Karena kedepannya pasti kita akan selalu ingin meningkatkan skill yang kita punya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Santa pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.